panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Natal tahun ini memang sangat berbeda karena diadakan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda. Kita tidak perlu menyesali, tidak perlu menangisi, tapi marilah kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyukuri karena Tuhan itu menyertai kita. Amin. Karena kemenangan bagi yang terpanggil, terpilih, dan yang setia itu telah disediakan bagi kita semua. Saja kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami, bahkan kami tiba di hari yang luar biasa ini Tuhan, di mana Engkau lahir dan diperingati bagi banyak orang Tuhan. Kami melewati sepanjang tahun ini karena penyertaan-Mu, dan kami bersyukur kami mendapat kesempatan yang luar biasa. Kami menyiapkan hati dan kami mempersembahkannya untuk Engkau sebagai kado yang terbaik, sebagai hati yang mulia bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera itu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami sambut sukacita-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Allah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama, memanggil nama Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dengan-Mu Tuhan, kami tetap melakukan perkara-perkara yang besar. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, percaya untuk selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, oh ya, bukan
Tuhan. Tuhan itu setia. Mari katakan sama-sama. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Oh ya, hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Aku melangkah Tuhan, aku melangkah dengan iman dari dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya dengan Engkau Tuhan, dari dari kemuliaan bersamamu Tuhan. dari kemuliaan Ya, selamanya. Ya, haleluya, haleluya. Denganmu Tuhan, kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan
nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Saya ingin jemaat Tuhan untuk kita tepuk tangan di atas kepala. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Engkau mulia. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ketika Engkau memanggil setiap kami dan ketika Engkau memilih setiap kami Bapa, jadikan setiap kami Tuhan untuk jadi hamba-Mu yang berkenan. Mari kita mau sembah Dia lebih dan lebih lagi hari ini. Kita mau mengundang hadirat-Nya yang kudus di tahtanya yang kudus. Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku yakin Kau hadir di sini. kami rasakan, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi kita pujikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari yang percaya sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Engkau sungguh besar, Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwaku memuji. Ini kami Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yang percaya Tuhan kita besar, berikan tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kuasa-Mu yang sungguh tidak terbatas sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau menyapa setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu masih terus bekerja menjadi roh penghibur, roh penuntun dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau taat, kami mau terus setia, kami mau terus mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Engkau Gembala kami yang baik, yang sudah menuntun umat-Mu, khususnya tahun ini. Kami telah melewati rasa cemas bersama keluarga kami. Kami telah melewati rasa takut yang sedang terjadi di tengah-tengah musim pandemi. Pada kenyataannya apa yang kami cemaskan, apa yang kami khawatirkan, ya Tuhan, karena pertolongan-Mu itu tidak terjadi atas kami. Sehingga kecemasan itu berlalu, ketakutan berlalu, yang ada adalah kasih dan penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini banyak anak-anak di tengah-tengah kami Bapa, mereka juga Kau pelihara. Dan kami percaya setiap minggu pertama di rumah Tuhan ini ada didoakan pengurapan anak-anak. Ternyata semua juga Engkau pelihara. Sekalipun sore malam hari ini tidak ada bersama-sama kami, bersama dengan keluarga mereka. Tak henti-hentinya kami semua bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan malam ini
sore malam ini kami boleh menikmati di rumah Tuhan GKI Elim ini ibadah yang ketiga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hawa yang mencekam ini Tuhan angkat dari tempat ini. Inilah keluarga kerajaan Allah, di mana Yesus adalah Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, yang kami peringati hari kelahirannya. Yang berulang tahun adalah Engkau, Tuhan Yesus. Selamat Natal, Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak lagi sebagai bayi, tetapi Engkau adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau pernah berfirman, 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu. Engkau hadir apabila melihat kami sepakat sehati seperti ini. Engkau hadir, Engkau menjamah, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang mengalami jalan buntu langsung Kau buat jalan keluar. Terima kasih. Mari Tuhan, mari jamah setiap pribadi satu persatu. Siapkan hati kami, kedua telinga kami menjadi tanah hati yang baik, telinga yang kudus. Hamba-Mu menyerah dalam pengurapan-Mu. Beri kekuatan yang baru untuk hamba-Mu ini dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rabba syakara papa takura papa syikara mamat. Termasuk pelayan panggung yang Bapa dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepadamu malam hari ini pada saat ibadah yang ketiga. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ini ibadah yang ketiga Bapak Ibu. Wajahnya ya berbeda dari yang pertama, kedua. Apa kabar selama kurang lebih 10 bulan ya? Dari bulan kedua sudah mulai masuk suasana pandemi, tapi kenyataannya Tuhan Yesus Gembala kita tetap setia. Memang ada beberapa jemaat yang tidak bisa lepas ya, bisa kena juga, tapi sudah berlalu dan saya lihat keluarga-keluarga tetap bisa tegar untuk ke depan, jadi tidak dipengaruhi lagi oleh situasi yang ada. Jadi walaupun ibadah malam ini pakai masker ya, tetap bisa senyum ya Bapak Ibu ya. Coba lihat kanan kiri kita. Kanan kiri kasih senyum, kasih sampai begini loh Bapak Ibu. Halo jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Ya. Tadi waktu kita masuk ke lokasi ini, itu ada tema tentang kemenangan bagi orang-orang yang pertama yang dipanggil, lalu yang dipilih, kemudian yang setia. Wahyu 17 ayat 14b. Memang kalau itu dibaca keseluruhan ya, yang rajin meneliti firman Tuhan, tidak usah dibantah lah ya, karena memang sudah digumulkan oleh Pak Gembala. Ayat 14b ini adalah yang akan menjadi sangu kita, akan kita hidupi di tahun 2021. Itu judulnya kan tentang penghakiman atas Babel. Ya, kalau saudara baca di situ disebutkan dari ibunya pelacur sampai dia itu duduk di atas binatang di tengah-tengah laut atau di atas air. Ya, semua kalau saya lihat terus itu pekerjaannya itu salah satunya itu adalah bicara tentang kenajisan, percabulan, perzinahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, ini sedang, tapi di situ sudah dikatakan diputuskan ke depan nanti akan terjadi, diputuskan bahwa penguasa Babel itu akan dikalahkan. Yang mengalahkan itu siapa? Anak domba yang sudah tersembelih di Golgota 2000 tahun yang lalu, yang hari ini kita peringati sebagai hari kelahirannya. Anak domba itulah yang sudah mengalahkan, karena sasaran daripada Babel besar itu adalah ayat 6 ya, yang 17 ayat 6 itu yang jadi sasaran itu orang-orang kudus loh. Haus akan darah orang-orang kudus. Ya, kita jangan sembrono pada hari-hari ini sungguh. Ya. Termasuk ini
era digital ini yang pakai internet ini itu geraknya begitu cepat. Ada yang mengamati mulai bulan Juli itu hampir semua mereka yang punya Android, HP Android ini menggunakan internet itu 2 kali lipat. Sampai seperti itu. Sampai apa yang dari Mbah Google itu sampai dijadikan segala-galanya, jadikan penasehat. Padahal kalau dalam suasana Natal ini Yesus itu adalah penasehat yang ajaib, ya. Dijadikan konselor, jadikan orang tua. Apa-apa kalau kesulitan, wes tau takok karo Mbah Google. Padahal kalau kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, di tengah-tengah pencobaan, di saat iman kita goyah, Monteng tidak bisa berbuat apa-apa, di situ malah disebutkan kalau engkau sedang goyah, tertatih-tatih, bahasa kasarnya berdarah-darah, ya, sampai kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan yang punya hikmat, dan kalau Dia memberi tidak pernah mengungkit-ungkit. Bukan Mbah Google, bukan internet. Lah itu dipakai untuk menjatuhkan angkatan ini. Mula-mula beberapa kali yang saya sampaikan lewat mimbar ini, korban sehari-hari, intimasi kita selama 2020 mau dihapus. Lah kok rari gereja kok ya aman-aman wae yo. Kok tenang-tenang ya? Ya. Ada yang mungkin berkata begini, aku ora perpuluhan yo. Selamat iku ora cilaka itu. Ini mau dilibas semua oleh era digital ini. Bapak Ibu, saya sampaikan, saya tidak ngomong digital jelek. Saya tidak ngomong internet tidak dipakai, tidak. Besok pagi jam 10 sampai jam 1 keluarga saya sekitar 150 orang pakai media internet yang namanya Zoom meeting. Besok pagi ini kami sedang mempersiapkan. Artinya positif kan? Ini sarana-sarana ini bagus semua. Tapi ada sesuatu yang sedang bergerak, yang mau menjauhkan kita ini dari kasih karunia Allah, dari keselamatan di dalam nama Yesus. Kita mau digeser. Anak-anak yang dulu pegang HP dilarang, sedilok bahaya, dibatasi. Sekarang setelah daring, ya mereka masih pegang HP. Jujur Bapak Ibu, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya lihat misalnya apologet Kristen sedang bahas tentang Allah Tritunggal. Lo tahu-tahu muncul gambar porno. Ya, kalau mata ini dikatakan dalam 1 Yohanes 2, 15, 16, 17, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kalau itu dituruti, sekalipun itu hanya mungkin film kungfu mungkin. Ya, Budono itu hari-hari ini mulai ada hobi suka tanaman. Untungnya terasnya itu kok ya sempit gitu loh. Kalau sampai terasnya itu lebar begitu, wah sudah. Lah gimana Kang Gembong disangoni sama jemaat tanaman? Ke Salatiga dikasih saudara. Kadang-kadang agak pergi ke Kopeng, beli tanaman-tanaman murah-murah, seneng dia. Saya jadi ingat almarhum. Waktu itu ya saya agak membantah. Loh, Tante Lukas sih kok senengane ngene. Taman iki ngapain toh di situ? John, nanti kowe suatu saat akan tahu. Ternyata Budono ini suka begitu. Dan kalau sudah masuk kamar, yang dilihat ini itu tadi nama-nama tanaman itu. Dan itu sangat menarik. Dan kalau kita tuh ke situ terus akan kecanduan Bapak Ibu. Ini triknya penghakiman tadi, triknya si Babel tadi seperti itu. Karena waktu awal saya persiapan firman hari ini 3 kali ini, ada satu kalimat itu jalan begitu. Pengaruh. Wah, pengaruh apa ini? Sampai dari pagi tadi sesi 2, sesi 1, sesi 2 tidak muncul. Waktu berangkat tadi itu pengaruh, hati-hati dengan pengaruh. Ya, ada kotaan kecil begitu, biasa tayangannya itu. Begitu saya coba lihat, wah, pesta seks. Persis yang kita lihat dalam yang namanya Wahyu 17. Bapak Ibu, dia haus darah orang-orang kudus. Yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih. Tuhan ingin kita lewat tema ini supaya tetap setia. Setia itu sampai Paulus itu pesan kepada muridnya yang namanya Timotius itu sampai
memberi gambaran tentang setia itu 3, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Saya tidak sempat menggali lebih lagi. Ini ibu dari anak ini tolong sandalnya dicopot. Jadi nanti kalau dia lari-lari tidak ada suaranya. Sandalnya dicopot saja sandalnya. Tidak apa-apa, lari-lari tidak apa-apa. Tapi kalau sandalnya dicopot, Bapak Ibu Frankie tidak usah rikoh Pak, tidak apa-apa Pak. Ini rumah Tuhan, tidak apa-apa. Ini Yesus sendiri berkata, biarlah anak-anak itu datang. Tapi kita datang kepadaku, tapi kita ada hikmat. Sandalnya dicopot, dia lari loh, ini tidak ada suaranya. Oh, masih ada suaranya. Dulu itu Kohin itu nitek sama saya begini, Pak Dono ini tak titeni, nek nyampe no firman, ono bocah cilik-cilik belakang mlaku, kacau katanya. Ndak Kohin, bisa konsentrasi. Saya teruskan ya Bapak Ibu. Lah di tengah-tengah ayat itu berjalan, diumumkan tentang penghakiman. Itu dikatakan mereka ini kumpul jadi satu, yang di alam roh ini melawan yang namanya anak domba Allah. Yang sangat menghibur itu kalimatnya begini. Anak domba Allah itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Waduh, diyakinkan lagi bahwa ini kelahiran Yesus ini banyak diceritakan nanti dia itu adalah Tuhan. Waktu dia digantung di kayu salib, dia sebagai anak domba yang dipersembahkan. Ya, sesuatu yang luar biasa. Lalu dikatakan, tadi saya ulangi lagi, yang mengalahkan itu adalah anak domba Allah, dan mereka, ya, yang menang itu adalah tadi yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Lalu saya mencoba konsentrasi, Tuhan kaitannya dengan Natal yang mana ini? Ya, nanti teman-teman yang tiap minggu nanti bulan Januari mulai dapat jadwal, selain saya sama Pak Gembala, ini nanti kalau sudah masuk Januari sudah temanya tidak Natal lagi, tapi temanya sudah masuk mungkin dari sisi perikop itu kita akan menelanjangi pekerjaan iblis ini yang lebih jauh lagi, dan dia itu strateginya. Jadi dia sudah dikalahkan oleh anak domba Allah di kayu salib, tapi tipu dayanya itu, semu dayanya. Ya, dan dia salah satu tadi yang dipakai adalah era digital. Sampai kenapa ya anak-anak muda, orang-orang tua juga sekarang bicara tentang perselingkuhan itu di kantor-kantor sudah marak biasa. Sampai ada yang berkata begini sama saya, ini paham sendiri. Ayo Pak Dono ngomong kepalanya dihancurkan, tapi ekornya belum, ekornya kan ada kelaminnya. Nah itu yang gubet. Wah, masa begitu saya, ya. Tetapi tetaplah intimasi dengan Tuhan supaya kita ini didapati yang sudah dipanggil, sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus itu, didapati kita ini terus membangun kedekatan dengan Tuhan. Sekarang pada kesempatan sore hari ini kita melihat beberapa figur yang sangat indah yang dibawa Tuhan masuk pengalaman yang namanya tadi yang pertama dipanggillah seorang gadis, ya, seorang perawan. Disebutkan 2 kali seorang perawan dipanggil, kamu sini nak, ya, kepadamu ada sebuah kabar, kamu jangan takut. Ada sebuah kabar untuk engkau, bahwa engkau di antara wanita-wanita atau gadis-gadis seluruh muka bumi ini, kamu mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Lalu diterangkan bahwa dia akan mengandung. Ya, dari rahimnya itu akan lahir seorang juru selamat yang dinantikan oleh khususnya orang Israel pada waktu itu. Karena bicaranya tentang kedatangan Mesias itu adalah itu tadi melalui bangsa Israel, bangsa yang dari keturunan Abraham itu mulai terus disebutkan akan datang sang juru selamat, Raja Agung. Dan akhirnya pada hari itu malaikat menemui dia memberitahukan seperti itu, bahwa rahimmu yang akan dipakai. Ya, Bapak Ibu, bicara tentang kasih karunia daripada Allah. Tadi kan malaikat berkata seperti ini, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Yang dimaksud dengan kasih karunia dalam hal ini yaitu suatu tanggung jawab yang sangat berat yang dipercayakan Allah kepada Maria, karena Maria harus mengandung bayi sementara Maria belum bersuami atau menikah. Tetapi statusnya masih bertunangan dengan Yusuf. Ya. Lalu Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, kan ini normal ya. Seorang gadis yang masih perawan ditemui, diberitahu ada kabar dari surga, rahimmu akan dipakai, dipinjam untuk Roh Kudus itu turun di atasnya dan nanti akan menjadi bayi dan bayi itu akan lahir. Dikatakan dialah, tadi pagi lagunya sangat indah, dia itu Immanuel, Allah berserta dengan kita. Ada di tengah-tengah kita, diam di tengah-tengah kita, ya, untuk menyelamatkan semua orang, mencari orang yang berdosa. Ya. Tetapi kalau dari pihak Tuhan itu disebutkan itu adalah kasih karunia Allah. Tapi pengalaman ini bagi Maria adalah sesuatu yang tugas yang sangat berat. Ya. Tahu-tahu ada bayi dalam kandungan. Kalau dia bertanya, mana mungkin hal itu terjadi? Lah itu ya wajar. Secara manusia wajar. Ya, sampai akhirnya diyakinkan. Sampai malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak domba Allah. Ya, Bapak Ibu, jadi Maria diberitahu, sudah nanti Roh Kudus itu yang akan bekerja, menyertai dan mengatur engkau. Ya, kalau di dalam Roma 8:14 dikatakan, siapakah anak Allah itu? Adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Tahun 2021, Bapak Ibu, adik-adik yang aku kasihi, libatkan Roh Kudus seutuhnya. Ya, dan kekuasaan dari tempat yang Maha Tinggi untuk menyertai kita. Kita akan dilibas, kita akan dihancurkan oleh tadi yang saya katakan tipu daya si pelacur besar tadi. Karena kita tidak tahu kapan penghakiman itu akan dilaksanakan. Tapi hari-hari ini sedang marak. Jadi sekarang fokusnya kita ini sekarang yaitu tadi Matius 6:33, kerajaan Allah Tuhan itu yang menjadi segala-galanya. Jangan lagi ini bagus ini. Ya, ibu-ibu baru posting apa saja sudah, ya, di rumah saja sudah dapat berkat banyak. Apalagi yang pintar masak. Saya banyak mendengar ya pemeliharaan Tuhan lewat postingan-postingan ini, luar biasa. Itu kan positif. Sekali lagi saya memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Kita harus waspada, jangan kecanduan di situ. Sampai ada yang nyelidiki itu begini, kecanduannya itu melebihi kecanduan orang-orang yang minum narkoba itu. Ya, sudah mulai di situ. Wong saya itu loh di kamar sama Bu Dono, saya itu lihat sesuatu yang dari apologet Kristen. Bu Dono lihat tadi tanaman yang saya pakai contoh saya Bu Dono ini di kamar berdua loh. Asik sendiri-sendiri loh. Iki kok ora wajar ya. Kowe seneng tanaman, aku kok seneng sing apologet ini. Stop. Dan manut. Sudah bisa disalahke wae go metu HP-ne. Itu iming-imingnya itu sampai mencandu kita lah, anak muda yang masih polos-polos ini, lada lagi apa. Wah, ngeri. Akan dilibas. Apa sekarang yang dikatakan di respon daripada Maria? Ya, ini yang mau disampaikan lebih jauh pada sore hari ini. Maria itu hanya berkata begini. Semula memang dia ragu-ragu Bapak Ibu, ketika kita dibawa masuk pada lebih dalam tentang rencana Allah, bisa begitu. Musa ya begitu, Yeremia ya begitu. Masuk aku toh Tuhan. Dalam pengalaman 1 tahun ini loh, saya tuh, waduh ini kok menghadapi begini, apa memang bagianku ya? Ragu juga pernah. Tapi kalau saya bilang begini, Tuhan kalau ini daripadamu, lindungi dan beri aku kekuatan. Karena ini wilayah berbahaya. Tolongi saya. Ya, tolongi supaya selamat. Ya, dan puji Tuhan hari ini Tuhan tetap menjaga kita. Di sini dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu.
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Akhirnya dia menyerah total. Sudah utusan Tuhan, jadilah semua menurut kehendak Tuhan. Aku hanyalah hamba. Menyerah. Dan dia mulai dia membaca kitab nabi-nabi, mulai dari kitab Kejadian, Mazmur, Mika, Yesaya, tentang anak darah itu dia mulai merenungkan. Kok jatuhnya ke saya? Karena malaikat itu berkata, dari kandunganmu itu akan lahir yang namanya Immanuel, Sang Penebus. Kok jatuhnya ini yang kalau bahasa umum ngomong, sing ketiban sampur kok aku? Dia mulai merenung. Tapi kan sudah ada Roh Kudus di dalam dia. Roh Kudus juga mulai menghibur dia. Mungkin Bapak Ibu, air mata terus berhari-hari itu mengalir di dalam Maria. Mungkin begitu, karena ini kan sebuah perjuangan. Nanti bagaimana dengan tunangan saya kalau tahu tentang hal ini? Ya, ini sebuah perjalanan yang bagi seorang wanita yang biasanya perasaannya yang bekerja ini juga mikir, ini gimana ini? Ya, terjadi komunikasi, dan itulah yang semakin dia dekat, akrab dengan yang namanya Holy Spirit. Terus sehingga akhirnya dia itu tadi dikatakan salah satu yang WL tadi, Roh Kudus itu roh menghibur dia. Apa dengar apa yang dikatakan malaikat itu. Kamu memang yang mendapatkan tugas itu, masuklah dalam kemuliaan Bapa dan lain sebagainya. Ya, nah pada waktu itu salah satu kalimat dari malaikat itu berkata begini, saudara sepupumu hari ini sedang hamil yang ke-6 bulan. Ya, dia kan ingat saudara sepupunya itu kan sudah sepuh. Suaminya yang namanya Sakaria itu kan imam. Ya, tiap hari tiap saat tertentu melayani di rumah Tuhan, sudah sepuh, mereka sudah sepuh, sudah suntuk. Tapi pada waktu itu ditemui malaikat Tuhan bahwa Elisabeth akan hamil. Sampai Sakaria waktu itu kan berpikir kan, mosok itu bisa terjadi karena tidak percaya, kurang percaya, tidak percaya, lalu bisu. Ya kadang-kadang kalau Tuhan bawa masuk perkara-perkara baru itu ya sampai Sakaria saja sampai mosok bisa. Ya karena kamu tidak percaya, kamu nanti bayi itu nanti lahir kamu baru bisa bicara. Dia keluar orang bingung semua karena dia bisu. Lah berita itu disampaikan oleh malaikat kepada Maria, saudaramu sedang hamil ini pada bulan yang ke-6. Wah, ini dia mulai berkobar-kobar ini, rohnya mulai menyala-nyala. Ya, lalu dia pergi menemui saudaranya, yaitu Elisabeth. Pada saat dia ketemu Elisabeth, biasa kan kalau di sana, ya Bapak Ibu kalau kita ke sana itu salam yang paling utama adalah Shalom. Waktu itu saya percaya Maria berkata kepada si Elisabeth ini, Shalom saudara sepupuku. Tapi aneh pada waktu menyampaikan salam itu bayi yang dalam kandungannya Elisabeth ini bergejolak, bergembira sekali. Malah disebutkan Injil menulis anak yang di dalam kandungan itu menjadi dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini sebuah adegan yang spektakuler loh ini. Ya, dipenuhi Roh Kudus di dalam kandungan itu wah luar biasa. Ya memang yang mengunjungi itu adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Ya, lalu salah satu ungkapannya daripada Elisabeth itu ngomong begini, aduh, aku dikunjungi oleh ibu Tuhanku, aku dapat apa ini? Dapat aku dikunjungi oleh ibu Tuhanku. Kamu wanita yang berbahagia. Nak, kamu wanita yang berbahagia. Lalu urapan itu turun atas siapa? Maria. Lalu Maria meresponi bagian yang lain. Tidak lagi dia bersedih pedih, tidak lagi dia susah dengan apa yang dia percayakan Tuhan kepada dia. Lalu dia berkata di dalam Lukas 1 mulai ayat 46 dia berkata begini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dia berkata kepada jiwanya. Bapak Ibu nanti tahun 2021 apabila sedang menghadapi hal yang tidak enak, ibu-ibu terutama ketika jiwa kita gundah gulana, berkatalah
itu sebetulnya terapi yang sangat sempurna, terapi yang sangat indah. Di samping menyanyi, berkata-katalah kepada jiwa. Jiwa itu apa toh? Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Saat mungkin perkara keuangan, perkara suami, perkara anak, perkara apalah, perkara mertua, perkara pekerjaan. Ya, itu bisa gundah gulana. Berkata pada jiwa kita, hei jiwaku, ayo bersukacita. Hei jiwaku, ayo bergembira. Dilatih, jiwa ini dilatih. Karena yang 90% hidup kita ini, kita sendiri harus punya jurus-jurus untuk bisa membuat kita itu selalu dewasa rohani, bisa tenang, bisa bersukacita. Jadi sukacita yang memancar ini bukan sukacita yang palsu, tetapi murni. Aneh ya, ibu iki, aku ngerti pencobaannya berat, tapi kok masih bisa bersukacita. Dilatih jiwa kita, diajak bergembira. Ya, suatu saat saya ngomong sama Ibu Novi, loh kok memberi kata-kata hati yang gembira adalah obat. Loh kan benar Pak Dono, itu kan firman Tuhan. Coba tuh dilihat tuh, firmannya berkata begini loh, hati yang gembira adalah apa? Apa? Obat yang manjur. Bukan hanya obat, tapi obat yang manjur. Ya, katakan pada jiwa kita, ayo bergembira, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nari, nyanyi-nyanyi di depan kaca, enggak apa-apa. Sampai terapi ini betul-betul, ya kalau terapi di luar kan olahraga, fitness dan lain sebagainya toh. Terapi kita itu tidak bayar Bapak Ibu. Ya, saya kenal dengan guru-guru bela diri yang sudah sabuk hitam dan dua. Hari-hari ini terpuruk kesehatannya. Saya lihat fotonya itu kurus. Saya jadi ingat yang dikatakan Paulus, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani ibadah itu mengandung janji. Kita tetap olahraga ya, pakai sepeda yang anunya tinggi gitu ya. Wah, bagus. Gak apa-apa olahraga itu, tetapi latihan rohani itu mengandung janji. Saya melihat sendiri guru-guru karate sudah dandual, sudah jagoan, kurus pucet, dilibas juga oleh penyakit. Ya, ada terapi yang luar biasa yang digunakan. Ya, contohnya pada malam ini seorang yang sederhana, orang desa yang mendapatkan pewahyuan, sebuah profetik, kata-kata ilahi yang harus kita ucapkan. Kalau kita semakin melihat, ini Jepara berapa ya? Yang mati ya? Merah apa hitam ya? Kalau kita perhatiannya ke itu, Padi berapa ya? Kudus berapa ya? Ya, kalau saudara seperti itu lemah. Lebih baik gunakan untuk bergembira. Karena hati yang bergembira itu adalah apa? Obat yang? Ya. Saya teruskan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lagunya Kitab Ratapan berkata bagaimana? Kasih setia dan rahmatnya selalu baru tiap pagi. Diberikan kepada kita rahmatnya turun-temurun. Rahmatnya kalau di sini saya terjemahkan belas kasihannya. Ya, kebaikannya, kemurahannya, ya, pengampunannya diberikan pada kita turun-temurun. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerebraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tadi pagi sudah saya sampaikan di sesi pertama. Kalau datang kepada Tuhan, jangan merasa kita ini sudah mengerti segala-galanya tentang firman Tuhan. Oh, iku yang disampaikan Pak Dono, kobar iki mesti ke sini, habis ini mesti sini, antemannya mesti ke sini gitu. Aku sudah tahu. Saudara pulang kosong, tidak dapat apa-apa. Saya pernah ditegur oleh rekan. Saya ngomong begini, kok seminari kok tentang itu terus toh?
awal-awal saya bertobat. Itu biasa sih sampai ke aku sapal wis ngerti. Saya ditegur sama dia, Mas Dono, firman Tuhan itu selalu baru. Wah, sejak saat itu saya kapok. Tuhan terima kasih. Waktu itu ada kesempatan untuk seminar di Bukit Doa, saya datang. Tapi sebelumnya saya ngengkel. Udah balik, kurung seminar itu pembicaranya ya itu saja. Nah kira-kira seperti itu, membusungkan diri. Ya pulang dengan tangan hampa. Tapi begitu saya datang, wah, hal yang baru, lawatan Tuhan dinyatakan. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi responnya menyerah. Yang kedua, dia bergembira dan bergembira. Tahun 2021, bagi orang-orang yang sudah dipanggil dipilih Allah, menghadapi apapun, responnya sederhana. Hidupi jiwa kita ini dengan perkataan-perkataan yang tegasi dia. Ya, saya sering mendengar kata-kata itu diucapkan oleh hambanya almarhum, yaitu Pak Samuel. Dia berkata, hei jiwaku, kalau doa pagi 4:30, dia berkata, hei jiwaku, kamu bergembira. Tahu-tahu dia ngomong begitu, Pak Samuel. Ya, hei jiwaku, kamu bersukacita. Sekarang Yusuf kan mula-mula dia ya membantah waktu dengar kabar ini, dan dia itu punya hati tulus, hati bijak. Dia mulai berkemas-kemas dan dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya kan. Kalau tunangan di sana sudah disebut istri tapi belum nikah ya. Dia sudah merencanakan yang terbaik lah. Terpaksa ini harus pisah. Dan malam itu dia tidur dengan nyenyak. Jadi saat tidur nyenyak itu, malaikat Tuhan memberitahu pada dia, Yusuf, panjang lebar diceritakan, jangan kamu lakukan itu. Jangan meninggalkan Maria. Tapi ambillah dia jadi istrimu. Lalu diterangkan, ya Yesus telah lahir ya. Perempuan Maria itu perempuan yang anak darah yang akan melahirkan itu adalah istrimu dan kamu harus mendampingi dia. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada kesepakatan dari calon suami atau suami, tidak akan terjadi rencana Allah ini. Jadi rencana Allah tadi dari rumah itu kalimat ini hidup terus. Rencana Allah, berkat Tuhan yang akan kita dapatkan di tahun-tahun mendatang ini selalu diawali dengan kebersamaan suami istri. Kalau bapak sudah dipanggil Tuhan, istri atau ibu dengan anak-anak. Ya, ini ada kerjasama antara si Maria dan Yusuf. Lalu akhirnya Yusuf lalu lilih hatinya dia, lalu dia menemui Maria, dinikahi. Alkitab menulis tanpa ada persetubuhan. Artinya mereka sepakat untuk ini mengasuh anak ini untuk bertumbuh dewasa sampai rencana Bapa di dalam anak ini selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat diadakan sensus penduduk dan mereka harus balik, ceritanya ini kandungannya ini sudah semakin besar ya Bapak Ibu, umurnya rata-rata 9 bulan 10 hari. Tahu-tahu ada kabar dari pemerintah supaya diadakan sensus. Kalau zaman sekarang sensus kan bisa pakai ini ya, pakai HP. Waktu itu harus kembali ke kampung halamannya masing-masing dan perjalanannya cukup jauh ditempuh. Ya mungkin kalau Yusuf dan Maria jalan kaki, wong ini keluarga sederhana, bisa paling tidak ya keledai lah. Nah, hari sudah menjelang malam atau sudah malam disebutkan mereka harus berbalik ke kampung halaman untuk melakukan pendaftaran. Tiba-tiba bayi yang di dalam rahim kandungan Maria itu bereaksi dengan tanda-tanda kelahirannya begitu jelas. Hari sudah malam. Mereka mencoba mencari penginapan, ternyata semua penginapan penuh dan hanya ada tempat yaitu kandang domba. Dan akhirnya dengan dibidani Yusuf sendiri, dengan pertolongan Roh Kudus, bayi itu lahir dengan selamat. Ya, jadi cari penginapan tidak ada, ketemulah yang namanya sebuah tempat yang sederhana, ada kambing domba di situ, lalu bayi itu lahir dibidani sendiri dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kan janjinya tadi Roh Kudus itu akan menyertai, kuasa dari tempat yang maha tinggi akan mengatur semuanya. Sehingga lahirlah bayi. Wah, itu sebuah peristiwa kalau dibuat
sebuah cerita gitu bagus sekali. Artinya itu bagaimana mereka akan menyaksikan yang pertama kali Mesias yang dinanti-nantikan itu. Atau yang disebut sebagai penebus atau penghapus dosa manusia. Mereka lah yang pertama kali menyaksikan dan hanya mereka yang tahu itu. Begitu lahir begitu, ya, wah ini dia. Mereka ingat suruh memberi nama siapa? Yesus. Tidak berapa lama setelah bayi itu dibungkus dengan kain lampin, datanglah. Ada beberapa orang datang ke tempat itu. Di luar ada suara yang cukup ramai. Ya, oh di sini tempatnya, di sini tempatnya. Ya, mungkin mereka mendengar ada bayi menangis. Begitu mereka masuk, wah ini orangnya. Nah yang kaget kan Maria sama Yusuf, suami istri ini. Siapa mereka ini? Kok baunya bau nek orang Jawa ngomong wong angon yo. Baunya kok bau wedhus, bau kambing, ini siapa mereka? Lalu mereka cerita, Bapak Ibu, ketika kami sedang menjalankan tugas di Padang Efrata, tadi kami tahu-tahu kan suasananya kan dingin, Bapak Ibu tahu sendiri. Tahu-tahu datanglah seorang malaikat dari surga dan tempat langit itu menjadi terang benderang. Lalu datanglah beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat dari surga bernyanyi-nyanyi tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Disebutkan akan lahir seorang anak. Ya, disebutkan, diceritakan semuanya. Lalu kami diberitahu, Bapak Ibu, kami disuruh ke tempat ini dan kami sekarang menjadi saksi bahwa bayi ini betul-betul yang sudah disampaikan oleh para malaikat tadi. Wah, suasananya di kandang domba itu sangat bahagia. Sangat bergembira, luar biasa. Dan Maria melihat peristiwa itu, lalu dicatatlah di dalam hatinya. Suatu saat dia akan ditemui oleh beberapa orang yang begitu dipakai Tuhan untuk menulis sejarah kelahiran Yesus. Salah satunya Dr. Lukas. Dia akan menjelaskan tentang peristiwa di Padang Efrata itu. Setelah itu para gembala pamit dan dalam perjalanan pulang ke tempat penggembalaan, mereka cerita kepada orang-orang yang ditemui bahwa aku sudah ketemu Sang Mesias, aku sudah ketemu seseorang yang sudah dijanjikan itu. Mereka bergembira, lalu kembali mereka kepada tugas yang semula, yaitu menggembala kambing domba. Artinya apa? Tuhan juga memberi hak istimewa, tidak memandang muka. Orang-orang sederhana juga bisa menerima lawatan dari Tuhan. Diberitahu orang-orang yang sederhana. Lalu setelah itu Maria dan Yusuf dan bayi Yesus pindah ke sebuah rumah. Tentu rumah yang sederhana. Ya mungkin sudah melewati sunat. Hari ke-8 sunat. Lalu tinggal di sebuah rumah. Lalu pada saat itu ada kunjungan 3 orang Majus. Ya, itu kata-kata 3 itu sebetulnya di dalam Mazmur 72 tidak salah disebutkan ada 3 raja datang menyembah raja. Tapi ada yang membantah lebih dari 3 lebih. Ya izinkan saya berkata 3 ya, nggak usah diresponi. Jadi saudara bisa melihat ya di YouTube itu ada namanya Rita Wahyuni. Kalau menjelaskan seperti itu pakai bahasa Ibrani. Nanti dia banyak menyebut tentang angka 3, ada dasarnya. Nah 3 orang ini bercerita. Kan tanya kan, Anda ini siapa? Melihat pakaianmu kok seperti para pejabat, para bangsawan. Kelihatannya kalian bukan orang Yahudi ya? Lalu mereka berkata, kami ini dari negeri jauh, Bu. Bapak Ibu dari negeri timur. Mereka bercerita, kami ini biasa belajar tentang perbintangan. Membaca kitab-kitab. Dan kami pernah membaca ada kitab menerangkan bahwa di Yahudi akan lahir Raja Agung. Waktu kami mempelajari kitab-kitab itu dan kami terus memandang bintang-bintang dan memang mereka ini untuk ukuran bangsa. Ya, ada yang berkata mereka ini dari negeri Babel. Ya, sama dengan teman-temannya Daniel, ahli-ahli nujum, ahli-ahli perbintangan, ahli-ahli astronomi. Ya. Tetapi orang ini nyelidiki, setiap hari kepingin mencari kebenaran. Mereka haus sekali akan kebenaran dan itu dituntun oleh Roh Kudus. Nah, dia berkata pada suatu hari, Bu, ini sudah lama peristiwanya. Waktu itu tahu-tahu kami melihat sebuah bintang.
Lalu timbul dalam pikiran terinspirasi, jangan-jangan bintang ini yang menunjuk kepada Raja Agung yang ditunjukkan di dalam buku-buku yang kita baca. Nah, dia ini teman-temannya ini kan orang-orang hebat ya, orang-orang bangsawan duduk di kursi bangsawan, kursi raja-raja. Mereka meninggalkan kenyamanan itu, meninggalkan komunitas itu, hatinya rindu, hatinya lapar untuk ketemu sang juru selamat, Raja Agung. Akhirnya kami berjalan, Bu, lama sekali. Pada waktu malam dingin, pada waktu siang panas, kami menghadapi orang jahat, menghadapi binatang buas. Tapi anehnya, bintang itu kok tidak berubah dan terus menuntun kami. Akhirnya kami, Bu, datang ke Yerusalem. Kami bertanya kepada orang, di manakah anak itu dilahirkan? Seluruh Israel gempar semuanya. Berita itu sampai ke istana. Raja juga kaget. Masa ada raja selain aku lahir di sini? Lalu raja memanggil orang-orang Majus itu, dipanggil juga ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dipanggil, mereka yang tiap hari kan membaca firman Tuhan, menyelidiki. Nah, tadi saya katakan, membaca firman Tuhan, menyelidiki baik. Tetapi harus mengenal siapa yang kita selidiki sampai kita punya hubungan intim dengan dia. Orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ini gagal, Bapak Ibu. Waktu ditanya, betul kok, ini memang raja ini lahir di Bethlehem. Tapi yang diberitahu kok, yang nyambung, yang connect ini kok justru malah orang-orang dari timur. Orang-orang Farisi tidak ngeh. Padahal ini umat pilihan, bangga sekali. Mereka dikatakan, kamu keturunan Abraham ya? Wah, senang sekali. Kalau berdoa, wah, ya di pasar itu dengan suara panjang-panjang, tapi tidak mengenal juru selamat. Ya, lah Bu, cerita sama dua orang ini cerita. Akhirnya raja bilang begini, ya sudah, kamu datang sembah. Itu bayi itu, raja itu sembah. Nanti aku diberitahu balik ke sini lagi ya. Akhirnya Bu, waktu saya keluar dari istana itu, loh bintang itu keluar lagi. Singkat cerita Bu, kami sudah sampai di sini. Kami menyaksikan dengan kedua mata kami bisa menyaksikan ini toh Raja Agung yang dijanjikan, menggenapi Kejadian 3 pasal yang ke-15. Pelajaran yang sangat indah tentang orang-orang Majus ini, Bapak Ibu, mereka ini selalu dikumandangkan terus dalam cerita-cerita sekolah minggu, cerita-cerita Natal. Mereka membawa 3 persembahan yang luar biasa. Persembahan yang layaknya diberikan kepada raja-raja. Ya, pada waktu ada kunjungan Raja Salman ke Indonesia, Pak Jokowi itu dihadiahi hadiah-hadiah yang, aduh, saya melihat ibu-ibu waktu melihat hadiah, wala api gitu. Ini yang dibawa yang pertama itu emas. Emas kan bicara tentang, di sini saya tulis ya, tentang logam mulia yang mahal harganya. Ternyata emas di sini sebuah lambang tentang pribadi Yesus Kristus sebagai hadiah yang mahal dari Allah untuk kita manusia. Loh, ini orang kafir bisa dapat inspirasi seperti ini. Jadi Yesus itu adalah anugerah terbesar yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Ya. Sampai dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dipilih, ditebus, diangkat dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi miliknya, menjadi biji matanya, menjadi harta kesayangannya. Dibawa masuk dalam rencananya yang lebih agung lagi. Saya teruskan, ingat ya, bicara tentang Yesus itu adalah hadiah yang terbesar untuk kita manusia. Jadi pada saat kita ini sedang jatuh, mungkin sedang ada yang dalam mengalami posisi jatuh, bangkitlah. Dikatakan firman Tuhan berkata, buluh yang patah tidak dibiarkan, sumbu yang pudar tetap dibiarkan, dijaga supaya tetap menyala. Jangan berkata, aku tidak layak datang kepada Tuhan. Layak Bapak Ibu. Ini hari-hari ini zaman anugerah. Tuhan menanti-nantikan untuk kita kembali pada Dia. Ya.
Yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan adalah lambang keimamatan Yesus ke dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah Bapa di surga. Ya, jadi tubuhnya dipersembahkan kepada Allah Bapa untuk menebus kita. Darahnya dicurahkan sampai dikatakan bilur-bilurnya dibuat menjadi ada kuasanya, dikatakan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Segala bentuk kutuk dosa dihapus, ditebus oleh kuasa darahnya yang tercurah di Golgota. Lalu yang terakhir di dalam persembahan ini dikatakan yaitu mur, yaitu getah pahit tapi baunya wangi. Ya, saya waktu kecil sering menemukan getah-getah ini, tapi di sini dikatakan sejenis rempah-rempah. Ya, ini kalau ditempelkan di mayat itu, ini kulit ini bisa awet lama, bisa lama. Dari getah ini, baunya wangi. Melambangkan penderitaan dan kematian Yesus, di mana tubuhnya diurapi mur yang wangi saat pemamakannya ya oleh Nikodemus. Jadi Nikodemus ini dalam Yohanes 3 diberitahu Tuhan tentang kelahiran baru. Rupanya dia semakin mendalami, memperhatikan terus apa yang menjadi keperluan Yesus. Saat Yesus mati, saat dia di kayu salib, dia bekerja sama dengan yang namanya Yusuf Arimatea untuk tadi dengan rempah-rempah ini tubuh Yesus itu dikasih mur sehingga baunya wangi. Ya, dikatakan saat pemakamannya oleh Nikodemus. Dan pada malam itu juga malaikat berbicara kepada orang-orang Majus, kamu jangan kembali kepada Herodes, karena dia merasa kau tipu. Kamu harus pergi ke jalan yang lain. Masih ada satu babak lagi, Bapak Ibu. Ketika Herodes merasa ditipu oleh para Majus, maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang berumur kurang dari 2 tahun. Tuhan memberi tahu mereka supaya mereka segera menyingkir ke Mesir. Perjalanan itu cukup memakan waktu yang lama. Panas, dingin, bahaya di jalan mereka hadapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Mereka berdua sepakat, ya, suami istri ini sepakat tidak mengeluh, sepakat untuk tetap bersyukur, tetap menjunjung tinggi kepercayaan yang Allah berikan. Bahwa mereka sadar bahwa mereka dipanggil, dipilih untuk menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Dan sampai di Mesir beberapa waktu, ya, anak itu bertumbuh dengan indah, dirawat, diasuh. Lalu mereka mendengar kabar bahwa Herodes yang sudah mengancam membunuh bayi-bayi itu sudah mati. Lalu Roh Allah, malaikat Tuhan memberitahu supaya mereka kembali lagi ke kampung halaman atau ke negeri Israel. Singkat cerita mereka pulang dan sampai ke kampung halamannya. Bapak Ibu, bagian yang ketiga yaitu yang setia. Suami istri yang sederhana ini manut saja dipanggil Tuhan, masuk, dipanggil, dipilih, dan mereka telah melakukan tugasnya, mengasuh, mendampingi Yesus sampai akhirnya masuk di dalam tugas yang sudah dipercayakan Bapa kepada dia pada usia yang ke-30 tahun. Tuhan Yesus memberkati, ya Bapak Ibu, untuk renungan pada kesempatan sore hari ini. Ingat, ada pengaruh-pengaruh dari luar yang jahat. Kita semua adalah orang yang sudah dipanggil, dipilih. Perjuangan kita masih panjang, masih panjang. Libatkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang akan memimpin kita kepada setiap kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Monggo Mas Sena.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Miharso Truno atas setiap pesan firman pada sore malam hari ini. Sejenak kita akan merenungkan arti Natal pada malam hari ini, arti kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Maka dari itu saja Bapak Ibu bisa mengambil handphone masing-masing dan bisa hidupkan senternya. Jadi di handphone ada senter. Dan saya minta tolong lampunya bisa dimatikan. Kemudian saja Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama, senternya bisa diangkat. Kehadiran Yesus menerangi dunia yang penuh kegelapan. Kehadiran Yesus memberikan asa kepada orang-orang yang telah hilang harapan. Kita bersyukur jika malam hari ini kita dapat bersama-sama menikmati Natal yang sangat sederhana. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat menikmati Natal yang sangat sederhana. Menikmati Natal dengan penuh sukacita. Dan menikmati Natal bersama keluarga tercinta. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah di hari-hari ke depan, bahkan di tahun-tahun ke depan, Bapak Ibu semua semakin mengenal Tuhan dan semakin mempercayakan hidup kita semua kepada Dia. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Oh, come let us adore
sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan Raja kita, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Silakan untuk senternya boleh dimatikan kembali Bapak Ibu Saudara, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Kebenaran firman kita sudah dengar. Biarlah firman itu menuntun setiap langkah hidup kita. Bapa Allah di surga, di dalam penciptaannya, memiliki satu tujuan, memberikan kehidupan dengan tujuan. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalamnya terkandung satu tujuan mengapa Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Dia memberikan putranya yang tunggal untuk satu tujuan. Cinta Yesus kepada setiap kita untuk mendamaikan kita, terjalin kembali, terjadi hubungan relation dengan Allah Bapa di surga, adalah cinta yang memiliki tujuan. Firman disampaikan, setiap kita telah dipanggil, telah dipilih, tentu di dalamnya juga mengandung satu tujuan, supaya kita bersama-sama memerintah di surga. Kemuliaan yang Bapa Allah di surga berikan, yang telah dirampas oleh si jahat, sehingga kita kembali menerima, memilikinya, bahkan menjadi pewaris kerajaan. Di dalam menjalani kehidupan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang tidak mudah. Ada tantangan, ada kesulitan, ada persoalan. Banyak hal yang datang silih berganti, lebih-lebih di tengah pandemik seperti ini. Tetapi berbahagialah setiap kita. Yesus yang meneladani, Dia menyelesaikan sampai semua tugas yang diberikan kepada Bapa olehnya, diselesaikan. Di atas kayu salib Dia berkata, "It is finished."
sudah selesai. Di dalam ketaatan, di dalam perjalanan sebagai manusia 100%. Dia mengalami banyak hal, tetapi selalu dia bawa di dalam doa. Mengandalkan, bergantung harap kepada kekuatan yang surga berikan. Bahkan sampai ditulis ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk melewati masa-masa yang sukar dan sulit. Pembuluh darahnya sampai pecah. Keringatnya keringat darah. Dan hal itu belum pernah kita alami sampai hari ini ketika kita juga mengalami kesulitan, kesukaran. Tetapi dia mengandalkan kuasa daripada Bapa di surga. Pesan Natal, jangan takut dengan kehidupan. Karena kita menerima cinta daripada Tuhan. Cinta yang memiliki satu tujuan. Memiliki satu kerinduan. Supaya kita mendapatkan, menerima kemuliaan. Karena mahkota kehidupan sudah disediakan. Ketika dia di kayu salib. Di dalam penderitaan. Sebelum menyerahkan nyawanya. Dilihatnya ibunya. Beserta saudara ibunya. Dan Maria Magdalena. Apa yang dia katakan? Ibu, ini anakmu. Dan dia berkata kepada Maria Magdalena, ini ibumu. Apa artinya yang terkandung di dalamnya? Sekalipun dia meninggalkan dunia, tetapi dia ingat sebuah tanggung jawab pemeliharaan yang luar biasa. Sehingga mereka menjadi satu keluarga. Ibunya ada yang memperhatikan, ibunya ada yang merawat, ibunya ada yang mendampingi. Kepada ibunya dia berbuat demikian. Tetapi satu perkataan, kepada setiap kita, Anda dan saya, dia memberikan Roh Kudus-Nya, menyertai sampai akhir zaman. Dia menuntun, dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan, dia memberikan perlindungan, dan dia membela. Apapun boleh datang terjadi, pastikan setiap kita bersama-sama dengan kuasa dan kasih setia-Nya. Kemenangan lepas kemenangan. Kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuhan sediakan bagi setiap kita yang dapat mengerti dan memahami. Dia tidak mati. Dia tidak mengorbankan diri untuk menjadi sia-sia. Tapi cintanya kepada kita bertujuan membawa kita sampai kepada tata Allah di surga. Untuk itu, hal yang ketiga dikatakan mereka yang sudah terpanggil, mereka yang sudah dipilih, dan mereka yang setia, mereka mendapatkan perkenanan dari Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu kami boleh dengar. Mengawali di Natal ini, di penghujung tahun 2020,
Kami percaya ketika pemeliharaan-Mu ada, Engkau memulai dengan segala sesuatu yang baik. Sampai hari ini kami memperoleh pelindungan, pemeliharaan, pembelaan-Mu yang luar biasa. Semua baik, kasih setianya selama-lamanya. Dan sekaligus kami sungguh amat sangat percaya Engkau mengakhirinya dengan yang terbaik pula. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi. Sambutlah Dia, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, thank you God, we worship you, we worship you. Kami sembah, kami bersyukur. Beri kado yang terbaik bagi Dia. Sembah Dia, Jesus.
Haleluya. Terima kasih. Thank you God. Holy Spirit. Haleluya. Engkau bawa kami dari gelap, Kau bawa pada terang-Mu yang ajaib. Seharusnya kita binasa, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerahnya yang sempurna, kita beroleh kehidupan yang kekal. Thank you God. Haleluya. Haleluya. Cinta yang memiliki satu tujuan, cinta yang merindukan setiap kita beroleh kehidupan. Untuk itu Dia berkata, Aku datang untuk memberi engkau hidup, supaya engkau memilikinya di dalam segala kelimpahan. Thank you Holy Spirit. Oh haleluya. Terima kasih. Kehadiran-Mu memberikan kami pengharapan, pertolongan yang di dalam Engkau sungguh ada dan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlahir untuk setiap kami, menjadikan kehidupan kami berarti. Biarlah segala kepujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Kami meresponi dengan sikap hati yang benar. Sebagai hamba, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang sudah berkenan memanggil kami, memilih kami. Roh Kudus, tolong setiap kami umat-Mu. Beri kekuatan, gairah yang baru, iman yang perkasa, sehingga kami melewatinya. Semua panggilan surgawi sampai pada kesudahannya. Dan Engkau mendapati kami setia. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di hari Natal yang indah. Sekalipun di dalam ibadah syukur Natal yang sederhana, tetapi tidak mengurangi esensi daripada lawatan-Mu. Engkau Tuhan yang berkunjung, Engkau Tuhan yang menyapa, Engkau Tuhan yang melawat kami. Penuhi kami di dalam hadirat Roh Kudus-Mu. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu, dan kami terus akan berjalan dan keluar sebagai pemenang kehidupan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami semua. Ketika firman-Mu disampaikan, kami dihiburkan, kami dikuatkan, sekaligus kami disembuhkan. Roh, tubuh, jiwa kami sehat. Dan nasib kami pun Engkau selamatkan. Kami percaya Tuhan,
Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau memberkati. Sekalipun di masa-masa yang sulit, biarlah kami tertanam di tepi aliran air yang selalu segar, berakar kuat, berdaun hijau, dan tetap berbuah-buah lebat. Semua bagi kemuliaan-Mu. Engkau membuat kami berhasil. Anak cucu keturunan kami perkasa di bumi. Dan lewat mereka, bangsa-bangsa beroleh berkat. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita Natal-Mu. Dan malaikat-Mu mengiring, menyertai, bahkan menatang. Sehingga kami tiba di rumah dalam keadaan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Dan di dalam nama, satu nama, yaitu Yesus Kristus, kami telah diberkati. Yang sudah menerima berkat, bersama-sama katakan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat malam.